Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang apa itu Bitcoin. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian. Jutaan orang tidak menyadari bahwa harga BTC untuk sekarang ini mencapai 100 juta rupiah per koinnya. Lalu apa yang dimaksud dengan BTC itu? BTC adalah aset digital yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Aset digital ini seperti halnya dengan emas, namun hanya tersedia di dunia digital. Bitcoin juga memiliki beberapa fitur, diantaranya sebagai media penukaran, satuan hitung, maupun alat pembayaran. Bitcoin juga bisa digunakan sebagai aset bisnis jangka panjang, karena harga Bitcoin dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya peminat dan investor yang menanamkan modalnya di Bitcoin. Padahal di tahun 2011 harga Bitcoin masih 10.000 per koinnya, dan sekarang harganya sudah mencapai 100 juta lebih per koinnya. Wow, sangat fantastis bukan? Meski Bitcoin kini telah dikenal luas dan memiliki beragam fungsi, termasuk sistem pembayaran online dan aset investasi, ide dasar Bitcoin sebenarnya adalah sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Meskipun legalitas Bitcoin masih menjadi tarik ulur di beberapa negara, jumlah pengguna mata uang digital ini terus saja bertambah. Sebagai sistem pembayaran online, Bitcoin jelas bisa diunggulkan karena beberapa alasan seperti keringanan potongan transaksi dan kebebasan dari risiko mata uang konvensional. Sedangkan dari segi investasi, Bitcoin juga memiliki keistimewaan karena mengalami pertumbuhan nilai yang luar biasa mengesankan, hingga membuat sebagian orang menjulukinya dengan emas digital. Ada beberapa keuntungan atau kelebihan yang membuat Bitcoin disukai oleh penggunanya. Di antaranya adalah yang pertama, transaksi lebih aman. Bitcoin adalah mata uang digital yang disimpan secara virtual dengan perlindungan enkripsi. Jadi, Bitcoin tidak berbentuk fisik dan memerlukan tempat penyimpanan khusus seperti dompet, berangkas, dan sejenisnya. Untuk mengakses Bitcoin, seorang pengguna cukup menggunakan kode wallet dan kunci rahasia yang perlu disimpan baik-baik. Kedua, tidak memerlukan perantara. Transaksi Bitcoin sangat mengoptimalkan kebutuhan para pelaku bisnis online yang sering direpotkan oleh regulasi dan biaya dari pihak perantara. Ketika seseorang menggunakan Bitcoin untuk membeli barang dari pihak lainnya, transaksi tersebut akan terproses dan tercatat di sistem blockchain. Transaksi bisa terselesaikan tanpa melalui pihak bank. Terjangkau untuk semua orang, dimanapun dan kapanpun. Sistem Bitcoin yang terkonsep secara online mempermudah semua pengguna untuk saling bertransaksi tanpa batasan apapun. Bitcoin bisa diakses dan digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, asalkan si pengguna mempunyai perangkat smartphone, PC, dan koneksi internet. Ada beberapa hal yang perlu Anda ingat tentang Bitcoin, yaitu Bitcoin adalah mata uang digital yang menyasar para pengguna internet, mengingat tidak semua komponen masyarakat bertransaksi secara online. Cukup wajar jika Bitcoin tidak dapat Anda temui penggunaannya di toko-toko sebelah rumah Anda. Kemajuan zaman telah mendorong masyarakat untuk semakin sadar akan proses globalisasi dan segala kemudahan online. Dengan demikian, pertumbuhan pengguna Bitcoin masih menjadi hal yang prospektif dan berpotensi besar untuk meningkat di masa mendatang. Tidak seperti mata uang konvensional yang memiliki wilayah berlaku, Bitcoin bisa digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah manapun di dunia. Hanya saja, hal ini belum terrealisasikan dengan maksimal karena outlet yang menerima pembayaran dengan Bitcoin masih terbatas. Andalah pemegang kendalinya. Sebagai pemilik Bitcoin, Anda bebas menggunakannya untuk keperluan apapun, investasi, bertransaksi dengan siapapun, atau menjadikannya sebagai aset bisnis dalam jangka waktu yang lama. Hal itu tentu berbeda dengan sistem keuangan konvensional seperti bank,
bahkan e-payment seperti PayPal atau Skrill. Sedikit tambahan, Bitcoin memang masih jauh dari kata mata uang masyarakat. Prinsipnya yang terdesentralisasi memang bisa berakibat besar pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya. Meski demikian, peluang Bitcoin sebagai mata uang masa depan tentu saja masih terbuka lebar. Bitcoin bisa menjadi alternatif favorit untuk menggantikan mata uang konvensional yang telah banyak digunakan sebagai alat tukar maupun pembayaran. Mungkin sedikit yang kami sampaikan bisa membantu buat kalian yang ingin terjun di mata uang digital, khususnya Bitcoin. Mohon maaf apabila ada salah kata. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.